Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, Piala AFF 2024 atau yang sekarang disebut dengan Asian Cup 2024 akan segera dimulai pada tanggal 8 Desember 2024 nanti. Ya, Indonesia sendiri akan mengawali perjuangan di Asian Cup 2024 nanti dengan bertandang ke markas Myanmar pada tanggal 9 Desember 2024. Setelah itu Indonesia akan menjadi tuan rumah saat melawan Laos ya pada tanggal 12 Desember 2024 dan kemudian akan bertandang ke markas Vietnam pada tanggal 15 Desember 2024 dan terakhir akan menjamu Filipina. Di luar itu ya mendekati pertandingan atau dimulainya kompetisi Asian Cup 2024 ini, media Vietnam sudah menebar cywar atau perang urat sawarap dengan timnas Indonesia ya. Media Vietnam menyebut kalau Indonesia dianggap sombong. Ya, Indonesia dianggap sombong karena Indonesia hanya menurunkan pemain U22 ya, dan hanya satu pemain di atas U22 yaitu Asnawi Mangku Alam yang sudah berumur 25 tahun. Selain itu, Indonesia mayoritas dihuni oleh pemain-pemain U22. Dan dari 33 pemain yang dipanggil oleh Sintayong, 23 diantaranya belum pernah memperkuat timnas Indonesia di level senior. Nah, ini membuat media Vietnam seakan kebakaran jenggot ya, karena mereka menganggap Indonesia sombong dengan menurunkan pemain-pemain muda kita ya, pemain-pemain muda Indonesia. Padahal walaupun tidak bisa memanggil pemain-pemain terbaik di kompetisi Eropa, tetapi Indonesia sebenarnya masih banyak pemain-pemain berpengalaman di kompetisi BRI Liga 1. Sebagai contoh adalah Rizky Ridho yang juga usianya masih muda 23 tahun, tetap nggak dipanggil ya karena Rizky Ridho udah masuk dalam kategori pemain senior. Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman nggak dipanggil oleh Indonesia ya, oleh Sintayong. Selain itu, media Vietnam juga menyoroti pemilihan venue laga kandang timnas Indonesia yang PSSI menunjuk Stadion Manahan Solo sebagai laga kandang timnas Indonesia. Ini juga menjadi celah bagi Vietnam ya, media Vietnam untuk menyerang timnas Indonesia ya, karena dia menganggap dengan PSSI menunjuk Stadion Manahan Solo, dianggap PSSI nggak serius mengikuti kompetisi Asian Cup 2024 ini. Ya, menurut saya ya, apa sih salahnya? Nggak ada yang salah dengan PSSI menunjuk Stadion Manahan Solo ya. Ya, kalau misalkan di Vietnam mungkin nggak banyak ya stadion-stadion yang berstandar FIFA. Tetapi di Indonesia itu menumpuk banyak sekali stadion-stadion berstandar FIFA ya. Apalagi pemerintah ya pada zaman Pak Jokowi sudah melakukan perbaikan terhadap stadion-stadion yang ada di Indonesia ya. Termasuk salah satunya adalah Stadion Manahan Solo ya. Di samping itu masih banyak sekali ya, kayak Stadion Jatidiri di Semarang ya, stadion di Medan juga sama, banyak sekali stadion-stadion di Indonesia yang berstandar FIFA. Apalagi pas waktu itu Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 ya, seperti stadion dari Jalak Harupat ya, Stadion Gelora Bung Tomo, semuanya stadion-stadion bagus. Belum yang di Kalimantan, belum yang di Papua. Jadi nggak heran lah, PSSI sebenarnya mau menunjuk stadion manapun itu tetap sudah berstandar
internasional. Jadi nggak usah diperdebatkan ya. Kalau misalkan Vietnam iri, Vietnam menganggap kita sombong, menganggap kita angkuh, ya biarin mereka menganggap seperti itu. Tetapi Indonesia yang jelas sekarang memiliki banyak pilihan stadion untuk menggelar laga internasional. Ya, tetapi emang untuk segi kapasitas di Indonesia, Gelora Bung Karno ya yang masih unggul ya. Di samping sebenarnya ada Stadion JIS ya, teman. Stadion JIS itu kurang tahu ya, nggak layak atau gimana, nggak tahu, karena memang mungkin aksesnya yang belum sesuai ya, belum sesuai dengan harapan. Tapi ya udahlah, disampingkan dulu. Yang penting Gelora Bung Karno masih bisa digunakan nanti untuk semifinal, dan kalau kita lolos ke final juga masih bisa digunakan ya di babak final. Nah, selain itu ya, pengamat dari Malaysia juga sudah menanggapi dengan pemanggilan pemain-pemain Indonesia yang dihuni oleh banyak pemain-pemain U22. Ya, pengamat sepak bola Malaysia yaitu Zakaria Rahim juga mewanti-wanti kepada Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM untuk tidak mengikuti jejak atau cara yang dilakukan oleh timnas Indonesia yang menurunkan skuad U22 ya. Karena menurut Zakaria Rahim ini, level permainan dari timnas Indonesia dengan timnas Malaysia sudah berbeda ya. Apalagi Indonesia sekarang karena sudah diperkuat oleh banyak pemain naturalisasi dengan level permainan yang baik ya, grade A di kompetisi Eropa. Nah, saya kutip pernyataan dari Zakaria Rahim ya. Saya sudah lihat daftar pemain timnas Indonesia. Mereka hanya memanggil beberapa pemain dari tim utama, mayoritas dari U22. Tapi jangan tiru timnas Indonesia. Mereka tidak menurunkan skuad terbaiknya untuk Piala AFF karena mereka banyak bermain di kompetisi Asia. Ya, namun Zakaria meminta kepada FAM agar tidak mengikuti jejak Indonesia. Walaupun sulit bagi FAM untuk meyakinkan klub-klub di Malaysia untuk melepas pemain-pemain terbaiknya ya. Saya tidak heran jika ada klub yang tidak melepas pemain, tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memanggil bintang terbaik yang kita punya di Piala AFF ini, tegasnya ya. Nah, Zakaria Rahim ini juga sebenarnya takut atau mengkhawatirkan kompetisi Piala AFF ini akan musnah karena perilaku dari Indonesia, karena kebijakan dari PSSI yang menurunkan skuad U22. Ya, apabila langkah dari PSSI ini diikuti oleh negara-negara lain, tentu ya akan menurunkan kualitas dari kompetisi Piala AFF sendiri. Karena menurut dia untuk level U23 kan udah ada SEA Games ya. Jadi sebaiknya Piala AFF ini diikuti oleh pemain-pemain terbaik ya, timnas senior. Tetapi ini kan tidak bisa dilakukan oleh Indonesia karena Indonesia sendiri adalah peserta kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga ya, wakil satu-satunya Asia Tenggara. Di samping itu pemain-pemain timnas Indonesia kebanyakan berkompetisi di kompetisi Eropa yang tidak memungkinkan untuk melepas pemain mereka di kompetisi di luar agenda resmi dari FIFA. Ya, jadi harus memaklumi lah, kompetitor Indonesia itu harus memaklumi. Terus pertanyaannya sih sebenarnya kenapa Sintayong tidak memanggil pemain-pemain terbaik kompetisi BRI Liga 1? Nah, itu mungkin yang menjadi pertanyaan dari kompetitor-kompetitor kita. Kalau Indonesia nggak bisa memanggil dari pemain-pemain di Eropa, tetapi Indonesia bisa memanggil pemain-pemain di Liga 1. Tetapi kan ini sudah menjadi keputusan PSSI ya, menjadi keputusan Sintayong. Karena
pemain timnas Indonesia U22 yang dipanggil oleh Sintayong ini level permainannya tidak jauh berbeda dengan pemain-pemain senior kita yang ada di BRI Liga 1. Jadi ya kepalang tanggung lah, mending yang Piala U22 ini dipanggil sekalian untuk persiapan dari SEA Games gitu. Ya, ini adalah kebijakan dari PSSI dan Sintayong yang menurut saya ini bagus ya. Bagus untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Karena kita nanti pengen lihat pemain-pemain muda kita yang akan menjadi bintang selanjutnya ya, yang akan menjadi penerus dari terutama untuk striker-strikernya ya. Saya pengen sekali melihat ada striker-striker tajam yang keluar dari kompetisi Piala AFF ini. Ya mudah-mudahan nanti ada muncul ya. Siapa tahu nanti kayak Ronaldo Kuateh mampu menunjukkan kemampuannya ya, atau Hoki Caraka akan muncul ya, naluri mencetak golnya di kompetisi ini, atau Arkan Kakak lah yang akan muncul ya dari kompetisi Piala AFF ini. Ya semoga saja kita hanya bisa mendoakan ya, mendukung timnas Indonesia supaya tetap berkembang, supaya tetap maju, dan impiannya udah jelas tampil di Piala Dunia 2026 karena Indonesia hebat.